Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isel Salbila, NIM 0306212186 dari Prodi PGMI 2. Dosen pengampu Ibu Epa Juliana Ritonga MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi inovasi pendidikan. Pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi berasal dari kata Yunani yakni strategos yang berarti jenderal. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk memaksimalkan keuntungan. Strategi dikembangkan apabila timbul konflik, maka dilakukan langkah-langkah strategi lebih lanjut untuk mencegahnya, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan. Strategi menyoroti setiap tindakan yang perlu diambil untuk melaksanakan rencana, dan rencana ini terdiri dari beberapa tindakan taktis yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta kekuatan serta kelemahan yang dimiliki lawan sebagai pedoman dalam ukuran kemungkinan atau peluang untuk menang. Strategi inovasi juga merupakan suatu cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari perubahan yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut dapat berupa proses, ide-ide, cara atau metode produk, dan sistem yang akan digunakan selanjutnya, baik sebagai pengembangan yang telah ada sebelumnya maupun sebuah penemuan yang sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian jenis-jenis strategi inovasi pendidikan. Terdapat 4 jenis strategi pendidikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Saud pada keempat strategi inovasi pendidikan tersebut, yaitu yang pertama strategi fasilitatif. Nah, pada strategi fasilitatif ini, pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif. Artinya, untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Kemudian yang kedua yaitu strategi pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan dasar pemikiran bahwa manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya, guna untuk mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu ditunjukkan kepadanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi bujukan. Nah, pada program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan, artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong atau mengajak untuk mengikuti contoh yang telah diberikan. Strategi bujukan juga dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat, tetapi mungkin justru dengan fakta yang salah sama sekali. Tentu saja yang terakhir ini hasilnya tidak akan tahan lama, bahkan untuk selanjutnya akan merugikan. Kemudian yang terakhir yaitu strategi paksaan. Pelaksanaan perubahan program sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran atau klien. Jadi, ukuran hasil target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan. Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksanaan perubahan dapat memaksa klien tergantung dari tingkat ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu inovasi yang diperlukan dalam Islam. Di era reformasi global ini diperlukan sebuah pembaharuan dan peningkatan kualitas masyarakat agar dapat dipastikan terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, sosial, dan budaya yang selalu berkembang. Perubahan tersebut merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang pada akhirnya membentuk karakteristik masyarakat untuk berkompetensi mengalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada tempat dilaksanakan masyarakat tanpa adanya kompetensi. Kompetensi merupakan prinsip hidup baru karena dunia terbuka dan bersainglah yang dapat membentuk sesuatu yang lebih baik. Transformasi dan inovasi sangatlah dibutuhkan saat ini. Hal ini akan memunculkan sebuah perubahan, pembaharuan dalam manajemen pendidikan Islam.
Pada era teknologi sekarang ini telah menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pendidikan, karena khususnya pendidikan agama Islam. Pendayagunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi keharusan sehingga proses tidak monoton. Pendayagunaan atau inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam harus segera dilakukan, terutama dalam metode pembelajaran. Internet sebagai media pembelajaran dapat menjadi alternatif metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini bisa dalam bentuk e-learning atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan penyampaian materi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran semakin menarik dan tidak membosankan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.